Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua di dalam podcast Magister Psikologi Si Pitulung. Oke, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa cantik. Mbak Heno. Beliau ini adalah seseorang yang menginspirasi. Masa sih? Kenalan dulu. Iya. Oke. Siapa namanya, Kak? Siapa ya namanya ya? Oke, biasanya teman-teman itu manggilnya Iin. Kalau nama panjangnya sih terlalu panjang ya. Isnaini Kumala Firdaus. Udah. Udah ya? Enggak panjang. Cuma 3 kata, kecuali kalau berderet sampai 10 kata gitu. Masih wajar ya? Iya. Isnaini Kumala Firdaus, biasa dipanggil Iin aja. Oke Kak Iin. Kesibukannya ini menjadi apa sih? Oke, kesibukannya selain ngajar, kadang saya juga jadi trainer, ngorbanin anak kecil-kecil gitu kan. Bapak pernah nggak? Bapak, kalau itu belum pernah. Oh, belum pernah ya? Belum pernah, iya. Karena biasanya itu ya itu tim besar ya, lebih kayak dari bener. perusahaan Iya, mana benar. gitu kan. Kalau bapak-bapak itu, kalau saya sih lebih ke anak didik yang SD, gitu ya. terus SMP, SMA, TPQ, TPQ, gitu, SMA, masih sebatas itu aja sih. Belum ke yang instansi besar ya, pabrik kayak gitu. Belum. Suaranya Kak Iin ini kayaknya langsung menusuk sliwer gitu. Jawanya sliwer gitu. Enak banget didengar. Pernah ada pengalaman apa nih kayaknya? Penyiar radio kah? Iya, penyiar radio ya. Oh iya ya, sempet waktu dulu sih ya, bukan di radio yang tingkatnya langsung agak tingkat besar. Kecamatan gitu ya. Mungkin ya tingkat kampus lah gitu. Tingkat kampus. Tingkat instansi ya gitulah, nggak sampai meluas gitu. Sempet kayak gitu beberapa kali karena host intinya nggak ada, jadi kayak ngisi sesekali gitu, biar nggak kosong kayak gitu aja sih. Pengganti ya benar. Pengganti. Oke. Kak Iin, apa sih yang akan kita bahas sekarang? Ini apakah toksik akan menjadi spirit gitu ya? Iya, benar. Gitu ya. Oke. Apa sih makna di dalam judul tersebut nih? Boleh cerita dong? Boleh. Saya mau curhat dulu berarti di sini. Curhat ya. Boleh curcol. Curhat dulu. Jadi sebenarnya saya duduk di sini ini saya nggak menyangka sama sekali dari beberapa tahun yang lalu. Wow. Dari kemarin nginjek semester 4 ini baru menyangka saya akan duduk di sini. Karena kita kuliahnya daring terus ya, Kak? Daring terus. Kita nggak pernah sopo kampus. Nah, ini baru berapa kali ya bisa benar. Nah, oke. Kembali ke laptop. Aku kembali ke laptop. Nggak ada laptop di sini. Iya. Jadi kenapa ada tema seperti itu yang muncul di saya? Kehidupan seseorang itu kan semakin berkembang ya, nggak semakin merosot gitu kan. Kita berarti seperti itu. Jadi ketika itu dahulu kala pas waktu saya masih sekolah di menengah sekolah SMK gitulah, SMK. Di situ mungkin saya terlalu cerewet mungkin ya kelihatan ya. Kelihatan banget, tapi nggak apa-apa, emang cewek kan mengeluarkan 20.000 kata setiap hari. Gitu. Ada penelitiannya kayak gitu. Ada penelitiannya. Saya kira namanya sih yang gitu. Aku juga kayak gitu karena aku wanita. Ya terus ya Allah. Oke. Jadi mungkin saya terlalu banyak omong atau terlalu banyak protes gitu ya, atau mungkin banyak mengeluarkan pendapat ketika ada sesuatu yang mungkin menurut saya nggak tepat gitu loh. Jadi waktu itu pas waktu SMK itu ceritanya ada bukan mata kuliah ya kalau SMK ya, mata pelajaran ya, mata pelajaran yang nggak begitu urgent lah waktu itu. Waktu itu kita kelas 3 SMK. Ya ada mata pelajaran yang nggak begitu urgent buat kita. Misal kalau udah bisa pakai komputer kan ya, udah ada dasarnya gitu loh. Kalau andaikan kita ingin menggunakan komputer ya kita bisa gitu loh, langsung aja gitu. Dibandingkan dengan pelajaran yang waktu itu khusus buat kejuruan kita. Waktu itu saya farmasi.
Oh gitu ya. Farmasi. SMK farmasi. Waktu itu kalau nggak salah mata pelajarannya itu meracik obat. Oke. Meracik obat. Meracik obat ya. Kayak meracik obat gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ketika itu pelajaran komputer ini jam pelajarannya lebih lama dibanding dengan Yang pelajaran meracik obat. Oh iya, iya. Gitu. Iya. Sedangkan kita yang kelas 3 adanya itu ujian praktikumnya itu tentang tentang meracik obat gitu loh, bukan meracik komputer seperti itu ya. Jadi waktu itu ada beberapa teman saya yang berdiskusi kalau ini gimana andaikan jamnya itu dikurangin tentang pelajaran komputer ini, kemudian ditambah di jam meracik obat. Karena kita perlunya di meracik obat gitu kan. Oh oke. Terus nggak berani dong anak-anak bilang ke kurikulum nggak berani bilang. Akhirnya bilang ke ketua wali kelas ya. Habis itu bilang ke wali kelas bahwa Bu ini kenapa nggak begini. Harusnya wali kelas membantu kita buat mediasi. Ya, komunikasi membantu pihak ketiga. Komunikasi kepada pihak kurikulum gitu. Setelah itu sudah diberikan intro sama wali kelas dan gini. Akhirnya saya ikut ngomong. Bu, bagaimana kalau seandainya pelajaran komputer ini dikurangin aja jamnya gitu. Terus yang ilmu meracik obat ini ditambahin gitu. Padahal menurut saya waktu itu kalimat saya juga sudah begitu sudah cukup halus, tapi ibunya tuh kayak kok kamu ngatur-ngatur saya gitu. Saya kan kurikulum di sini dan lain sebagainya gini. Akhirnya saya dimarahin di ruangan itu, di ruang guru, dan di situ banyak beberapa teman, banyak orang gitu ya. Itu langsung kayak gimana ya? Ya kan saya sudah ngomong baik-baik, kenapa ibunya juga nggak ngomong baik-baik gitu. Kenapa nyolot banget sih? Kenapa nyolot gitu? Ya saya tahu, saya juga menghargai ibu sebagai kurikulum waktu itu kan. Benar. Cuman waktu itu langsung kayak diserang gitu loh. Iya. Dalam keadaan ya beberapa teman saya dan beberapa guru gitu. Akhirnya wali kelas juga bingung. Waktu itu kan posisi saya juga nggak salah gitu loh. Iya. Karena itu pendapat dari teman-teman gitu. Saya membantu menyampaikan itu. Terus yang paling kaget itu ternyata ketika itu hari Sabtu kalau nggak salah. Ketika hari Seninnya kan pasti ada apel ya. Iya. Ketika hari Seninnya ada apel, kok saya tuh shock. Karena ketika di akhir ini kan masih selalu ada yang pembina yang memberikan ini sambutan. Kayak gitu kan. Si ibunya tuh langsung bilang kayak menjatuhkan saya di depan kelas waktu apel itu kan? Semua orang, jadi kelas 1, 2, 3 itu pada kumpul jadi satu di situ. Pada kumpul di lapangan langsung kayak nyindir secara terang-terangan gitu ya. Secara terang-terangan yang beberapa orang memang sudah tahu gitu. Jadi waktu itu kayak sudah diceritain ya yang tadi, terus ada kalimat yang bilang ibunya gini, saya nggak mau meneruskan ini ya, saya nggak mau melawan orang yang belum lulus S1, SMK saja belum lulus, apalagi S1 gitu. Terus ibunya juga bilang, saya nggak level melawan dia, seperti itu. Kalimat kayak shock dong, ya kan? Iya benar. Shock, ya Allah, iya, memang aku bukan apa-apa dan lain sebagainya. Overthinking kan hanya apa aku bisa, apa aku ini, apa aku memang nggak nggak berguna itu kayak gitu kan. Iya. Apalagi masih SMK ya. SMK gitu, masih stres-stresnya sama ujian praktikum juga. Istilahnya gitu loh. Itu masuk remaja nggak sih, remaja akhir nggak sih? Remaja akhir lah, atau mungkin dewasa awal gitu. Tapi kayaknya remaja akhir deh. Iya. Masih ini suka main-main. Masa transisi yang emosinya masih menggebu-gebu, nggak pernah tahu kehidupan. Bayangin kan ya, aja kalian kayak di depan lapangan ketika banyak adik kelas, kakak kelas, enggak sih kelas 3, adik kelas banyak gitu, terus kalian disindir seperti itu, dan memang beberapa orang ada yang tahu, wali kelas juga tahu, didaunin kayak gitu kan, gimana? Mentalnya gitu. Kayak, ya kan, kena mental gitu ya kalau anak zaman sekarang. Tapi alhamdulillahnya waktu itu kayak
saya nggak bener-bener kayak nangis di tempat, tapi kayak pulangnya kayak mikir, oh aku salah apa ya gitu, Kak. Aku kan cuma bilang ini juga udah baik-baik gitu, kok bisa ibunya kayak seemosi itu, terus juga dibahas ketika apel gitu. Kenapa ya kayak gitu kan. Udah waktu itu udah lulus dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian saya kembali ke situ, ibunya kayak nggak punya dendam apa-apa gitu loh. Oh, kayak nggak ada apa-apa gitu yang terjadi, padahal itu udah nancep ya. Iya, karena kan sesuatu yang melibatkan emosi yang menggebu-gebu, dia akan tersimpan di long term memory gitu ya. Benar. Kayak langsung ibunya kayak nggak merasa bersalah sekali, padahal udah menjatuhkan apa ya, harga diri ya, kayak diinjek-injek gitu nggak sih? Terus habis itu ya udah, saya alhamdulillahnya saya juga bukan orang yang pendendam. Jadi ketika oh iya mungkin ibunya mau memotivasi saya dengan cara seperti itu, kayak gitu aja sih. Terus habis itu udah jalan set, ambillah S1 di Pasuruan ya. S1 di Pasuruan. Waktu itu juga saya ketemu sama seseorang yang kayak gitu juga. Jadi apa ya, memandang orang tuh sebelah mata. Toksik semua ya istilahnya. Toksik. Nah, waktu itu kejadiannya adalah teman saya sendiri, satu geng padahal. Jadi waktu itu kan ada pelajaran statistika ya. Iya. Kalau di S1 kan ada pelajaran statistika. Waktu itu statistik 1. Terus banyak tugas, setiap minggu itu kasih tugas, disuruh ngitung ini itu dan lain sebagainya. Awalnya memang saya tuh berdua sama temen tuh cewek-cewek. Dia tuh pinter banget, udah cantik, pinter banget memang. Saya tuh selalu sama dia, kemana-mana sama dia, ngerjainnya juga sama dia. Kadang juga saya nyontek, jujur saya nyontek. Iya, biasa. Gitu ya, nyontek. Terus tapi bukan kemudian saya selalu menyontek gitu kan. Iya, benar. Karena mungkin saya juga belum benar-benar paham sama materinya. Sometimes lah kayak gitu. Habis itu teman saya yang satunya yang cowok ini padahal cowok gitu loh. Kalau cewek mungkin biasa lamis gitu. Lamis kan udah biasa. Ini cowok gitu. Pernah bilang kayak gini. Alah, kamu loh nggak bisa ngerjain tugas ini tuh nggak bisa kalau nggak ada ini, gitu. Kamu loh selalu nyontek si ini ya kan kalau ngerjain ini kayak gitu. Kamu tuh nggak bisa ngerjain ini kayak gitu. Itu bikin kita kayak loh halo gitu ya. Ya bukan gitu juga ya kan. Gitu. Mungkin juga karena dia niatnya juga baik, cuman mengingatkan. Apa ya? Ada seseorang yang ketika mengingatkan itu dengan baik-baik gitu loh, punya style tersendiri lah. Mungkin dia punya style yang berbeda gitu. Apalagi juga ngomongnya ke cewek kan harus ketika ada salah, bukan kamu salah tuh gini kan enggak, tapi kamu tuh salah, harusnya tuh kamu gini dan nggak harus menegurnya di depan publik gitu. Nah kayak gitu, itu kan jatuhnya nanti menjatuhkan ya. Iya benar-benar menjatuhkan harga diri. Nah setelah itu udah lulus, belum lulus sih. Setelah itu sampai di semester akhir kan. Semester akhir itu jadi teman aku yang cewek ini, yang satunya ini, dia ambil kual, otomatis kan nggak ada hitung-hitungan kan. Nggak ada hitung-hitungan. Terus teman aku yang cowok ini ambil kuan, otomatis ada hitung-hitungan. Iya. Ada hitung-hitungan. Kemudian aku juga kuan, ada hitung-hitungan juga, ya kan. Terus dia tuh kaget, kok aku bisa selesai duluan. Yang cowok ini balas dendam yang sangat. Dia tuh nggak mau tanya ke aku kan, karena dia udah ngeremehin gengsi aku ya, dulu. Mungkin Karena udah ngeremehin aku duluan. Terus habis itu aku udah ngumpulin, udah selesai, set dia baru nyamperin. Udah selesai, udah bantuin ya. Untungnya kembali lagi saya bukan orang yang pendendam. Dan bisa mengontrol emosi pada alhamdulillahnya. Terus saya juga mikir bahwa si Mas ini tadi tuh juga saya anggap kayak temen, bukan ya, saudara sendiri gitu ya. Udah saya bantu gitu. Jadi setelah lulus, saya juga nggak ada kepikiran mau S2 di sini. Nggak mau S2 pun, iya, mau S2 pun kayak nggak kepikiran gitu kan.
ternyata udah daftar set, udah menjalani 1 semester, habis itu kayak flashback lagi. Ya Allah, ternyata orang-orang yang dulu pernah meremehkan saya itu mungkin adalah orang-orang yang dihadirkan untuk bisa membentuk saya bisa sampai sekarang. Bisa jadi saya sekarang gitu loh. Kayak gitu. Dan ini saya ketahui ketika waktu itu skripsi saya bahas tentang resiliensi. Gitu. Oh, ternyata resiliensi itu adalah sesuatu yang ada di diri kita, kepercayaan bahwa kita tuh bisa kok menghadapi sesuatu yang berbahaya gitu. Beradaptasi dengan sesuatu yang membuat kita down, terus trauma atau apa. Berarti apa yang saya alami adalah sesuatu yang membuat kita trauma. Saya trauma. Tapi kok saya bisa tetap bertahan karena itu saya memiliki resiliensi. Resiliensi itu apa sih, Kak? Nah, resiliensi ini adalah saya bukan ilmiah banget ya. Santai aja. Jadi resiliensi itu adalah bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang sulit. Kayak ceritanya cerita itu tadi. Benar. Itu kan situasi yang sulit kan, situasi yang membuat kita merasa kecewa, sakit hati, yang bikin kita down. Tapi dengan adanya sikap resiliensi dalam diri kita tuh nggak bakalan terpengaruh sampai baper lah istilahnya, baper, tapi menjadi sebuah semangat. Makanya di sini judulnya toksik menjadi spirit gitu. Jadi toksiknya adalah apa? Toksiknya itu lingkungannya. Toksiknya itu bisa jadi dari omongan-omongan orang. Toksik itu kan racun ya. Omongan orang kan, ini kayaknya bikin racun, bikin kita nggak semangat gitu kan. Tapi ketika kita memiliki resiliensi ini tadi, kita bisa berdiri tegap, melawan bahwa itu toksik itu tuh kayak udahlah gitu loh. Tapi kita bisa bertahan, kita bisa fight di situ, kita bisa memotivasi diri kita sendiri bahwa kita bisa lebih baik. Itu kayaknya Kain sekalian menjawab manfaat dari resiliensi. Gitu ya. Kak. Berarti kan intinya semua orang itu harus punya resiliensi yang baik. Benar. Terus gimana sih cara kita buat ngeboost resiliensi agar kita itu punya resiliensi gitu? Jadi resiliensi sendiri itu sebenarnya terbentuknya dari pengalaman. Jadi kita tahu kebentuk resiliensi ini dari pertama kita harus terbiasa menghadapi sesuatu yang menantang. Benar, sesuatu yang menantang. Itu dan di sisi lain kita juga harus mendapatkan support. Support. Berarti selain dari dalam diri sendiri, tapi ada support system yang memang dari keluarga misalnya, bagaimana pola asuh keluarga bisa menumbuhkan resiliensi ini kepada anaknya. Gitu ya, Kak. Jadi memang pola mendukung asuh, ya, Kak. Benar. Dari lingkungan juga, lingkungannya mendukung atau tidak, seperti itu. Nah itu, jadi orang tua yang acuh-acuh sama anaknya itu bisa membuat resiliensi ini juga menjadi rendah gitu ya? Menjadi rendah, karena skripsi saya juga membahas tentang itu kan, resiliensi dan pola asuh kan. Terus yang paling cocok adalah pola asuh demokratis. Nah, di situ kan biasanya anak bisa berpendapat ya, bisa bercerita ya, bertukar pikiran sama orang tua. Jadi kayak orang tua itu jadi teman kita sendiri nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi kan anak merasa bahwa aman, terus dia juga mendapat lindungan dari orang tua. Dan itu support luar untuk bisa membentuk resiliensi sendiri. Kak, terakhir nih, penting nggak sih resiliensi dimiliki oleh semua orang gitu ya? Terus apa nih pesan-pesan terakhir buat penonton? Sekalian deh. Penting nggak sih? Penting banget. Karena ketika seseorang itu nggak punya resiliensi, dia ketika mendapat kayak cerita saya tadi ya, apakah iya dia mau sekolah lagi? Apakah iya dia mau bertemu dengan orang-orang itu lagi? Benar. Ketika dia tidak memiliki resiliensi, ya kan? Benar.
sangat memungkinkan sekali seseorang yang tidak memiliki resiliensi ketika sudah mendapatkan permasalahan seperti yang saya alami tadi, bisa jadi dia menutup diri, mengurung diri, nggak mau keluar rumah. Jadi dia nggak pede gitu ya? Nah benar, dia merasa minder, iya. Apa ya, yang dipikirkan cuma kekurangannya aja. Benar. Gitu. Padahal kita setiap orang itu memiliki kekuatan ya. Benar, betul. Jadi sangat penting sekali. Dan bagaimana cara menumbuhkan resiliensi tadi ya itu dari keluarga, dari kita sendiri. Sistem lah ya. Kita harus tahu kalau kita tuh punya kelebihan lain kok, gitu. Nggak hanya kekurangan aja. Benar. Oke. Terus pesannya buat pesan-pesan terakhir nih. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap semangat, optimis dan percaya diri. Kalau semua yang kalian lalui saat ini itu akan membentuk kalian jadi lebih baik di suatu hari nanti. Kayak gitu. Benar nih. Kita keep applause sendiri ya. Oke, Kak Iin, terima kasih karena sudah menginspirasi kita, memberikan ilmu kepada kita. Kita tutup ya podcast hari ini. Sebenarnya mau langsung jadi hari kedua gitu. Oh gitu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.